tips and trick untuk memulai karya tulis ilmiah. Menulis ilmiah sama seperti berbicara, sama seperti kegiatan bahasa lain ya, membaca, itu dia memiliki strategi ya. Bahkan dalam hal menulis ilmiah ada istilah kita menggunakan beberapa style gitu ya. Jadi ada style-style tertentu yang menyebabkan tulisan kita jadi bagus atau tulisan kita jadi kurang bagus gitu ya. Oke. So what I'm gonna say here. Nah, karya tulis ilmiah itu apa gitu ya? Saya yakin adik-adik barangkali memahami ya definisi karya tulis ilmiah itu tidak sama dengan karya tulis populer, begitu ya. Jadi kalau adik-adik buka blog, tahu blog ya? WordPress ya. Jadi buka apa? Artikel populer, itu dia berbeda dengan karya tulis ilmiah karena dia tidak diharuskan untuk memberikan evidence atau referensi ya. Jadi dia tidak mesti harus ada argumentasi teoritis. Nah itu. Jadi dikatakan di sini karya tulis ilmiah itu paparan fakta. Ternyata nggak cukup fakta aja, harus ada argumentasi teoritis. Ya. Harus ada dasar, nggak boleh asumsi-asumsi. Saya kira, kayaknya, begitu nggak bisa. Ya, harus didasarkan argumentasi teoritis. Kemudian didasarkan hasil penelitian. Ya, di mana sebuah fakta diperoleh dari hasil analisa sekumpulan data dan metode ilmiah. Ya, sehingga mencapai sebuah kesimpulan yang menjadi fakta. Kemudian didasarkan atas pemikiran kritis. Nah, itu adalah definisi dari sebuah karya tulis ilmiah ya. Jadi kalau secara umum kita bisa lihat, jadi dia adalah sebuah tulisan ya. Sebuah tulisan itu tidak hanya tulisan yang sekedar ditulis asal menulis menjadi sebuah tulisan, bukan. Karya tulis ilmiah itu punya gaya yang baku ya, punya standar akademik dan biasanya dipublikasikan dalam forum-forum ilmiah seperti jurnal ilmiah. Tujuannya apa menulis di jurnal ilmiah? Tujuannya untuk menyampaikan informasi baru, kontribusi pengetahuan, atau gagasan-gagasan inovatif. Jadi dia adalah sebuah tulisan. Ya. Artikel atau jurnal ilmiah bisa juga merupakan sebuah ide. Ya. Tetapi tidak boleh cuma ide. Tidak boleh ide yang saya pikir begini, atau saya kira begitu. Ya. Tapi harus didukung oleh seperti yang Ibu sampaikan tadi, argumen-argumen yang saintifik. Ya. Atau merupakan sebuah hasil pemikiran dari kajian atau review dari beberapa publikasi. Ya. Nah, yang terakhir adalah hasil penelitian. Jadi setelah melakukan penelitian, adik-adik tidak berhenti pada mengumpulkan laporan penelitian ya. Ya. Seyogyanya harus memberikan distribusi atau diseminasi ya kepada publik ya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penelitian. Biasanya itu disajikan lewat jurnal ilmiah. Jadi berdasarkan pemahaman definisi tadi, sesungguhnya ada beragam ya jenis-jenis artikel ilmiah itu. Ya, jadi ada artikel ilmiah dari penelitian, ya, ada artikel ilmiah dari kajian review, ya, dan sebagainya. Oke, saya ingin mencoba melihat kategori jurnal. Tadi Bu kita bilang kok nanya ada jurnal nasional, ada jurnal internasional begitu ya. Jadi sesungguhnya kita bisa mengkategori. Jurnal itu ada tipe yang lokal, ada yang nasional, dan ada yang internasional. Kalau yang lokal itu bahasanya apa Bu kita? Itu bisa Indonesia, bisa Inggris, bisa Arab, boleh aja. Ya, nasional pun begitu. Tetapi kalau internasional syaratnya itu adalah bahasa yang memang masuk ke bahasa PBB begitu ya. Salah satunya memang bahasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan jumlah penulis Bu kita? Ya, kalau lokal itu satu institusi, misalnya jurnal yang ditulis di prodi A, isinya penulisnya hanya penulis lokal saja. Ya, institusinya dari institusi itu saja. Nah, kalau dia lebih dari 3 institusi, misalnya ada UNY, ada Makassar, Universitas Negeri Makassar, ada Malang gitu ya. Lebih dari 3 institusi, misalnya ada apalagi Universitas Patimura gitu misalnya ya. Maka dia disebut jurnal nasional. Nah, internasional lebih dari 3 negara. Jadi kalau tadi institusi sekarang tandingannya negara gitu ya kalau internasional. Kemudian Dewan Penyunting juga sama anak-anak. Jadi sebuah jurnal itu tidak berdiri begitu saja, tapi ada pengelolanya. Jadi kalau Dewan Penyuntingnya itu hanya berasal dari institusi yang sama, satu institusi itu lokal namanya. Tapi kalau more than 3 institution itu bisa disebut sebagai jurnal nasional. Ya, tapi kalau more than 3 countries itu bisa dibilang
internasional. Itu untuk Dewan Penyunting, editorial board, ya. Nah, kemudian ada mitra bestari. Nah, mitra bestari itu reviewer, orang yang menentukan apakah jurnal Anda layak atau tidak. Jadi ada indikator-indikator tertentu yang mesti dipenuhi gitu ya. Jadi reviewer itu yang memikirkan, itu sama. Jadi bisa dilihat syaratnya seperti ini. Indeksasinya juga lokal pun bisa indeksasi nasional atau internasional ya. Kemudian apalagi yang bagian internasional bisa sangat bereputasi tinggi. Jadi internasional pun ada juga jurnal internasional biasa adik-adik. Jadi jangan khawatir ya. Kadang-kadang bunyinya internasional loh. Bunyinya International Journal of apa gitu ya. Tetapi ternyata kualitasnya tidak jauh lebih baik dibandingkan jurnal nasional Sinta gitu. Jadi jangan khawatir kalau internasional biasa saja. Masih sangat mungkin adik-adik mampu menembus itu. Ya, jangan terlalu khawatir dengan nama itu. Nah, kecuali kalau dia internasional bereputasi, terindeks misalnya Scopus begitu ya. Nah, itu biasanya lumayan serius ya. Oke. Nah, mungkin di sini Ibu ingin interaksi dikit ya. Adik-adik ada yang pernah kenal dengan IF, Impact Factor. Jadi kadang-kadang kalau kita memilih jurnal, kita ingin tahu impact factor-nya berapa sih gitu ya. IF-nya berapa? Ada yang tahu nggak IF itu apa? Mungkin ada yang tahu? Nggak usah malu-malu, biar nggak ngantuk. Apa itu impact factor dari sebuah jurnal? Belum ya? Oke, mungkin nggak ada atau belum ada yang tahu. Sebenarnya mudah ya. Kalau kita ditanya impact factor-nya apa sih gitu ya dari sebuah jurnal. Jadi impact factor itu adalah ukuran yang mencerminkan jumlah rata-rata tahunan dari kutipan artikel terbaru yang dipublikasikan di jurnal itu. Jadi berapa banyak orang mengutip artikel terbarunya di sebuah ya. Semakin tinggi orang mengutip, semakin banyak orang mengutip, tinggi dia impact factor. Kemudian ada juga untuk melihat parameter jurnal itu ada SJR begitu ya. Ada SNP ya. Kalau SNP itu adalah jumlah kutipan suatu artikel ilmiah di dalam jurnal ilmiah dalam satu bidang subjek. Artinya kalau bidang ekonomi haruslah yang mengutip itu adalah jurnal di bidang ekonomi. So how many then? Jadi itu dihitung. Kalau tadi IF itu global ya. Jadi jurnal apapun yang mengutip artikel di jurnal apapun itu dihitung. Nah, kalau SNP ini lebih apa namanya? Spesifik lagi. Hanya menghitung jumlah kutipan kalau jurnal yang mengutip itu berasal di bidang yang sama. Misalnya kalau bidang ekonomi dikutip oleh jurnal di bidang ekonomi. Itu SNP ya. Kemudian SGR itu adalah Scimago Journal Ranking ya. Itu perankingan apa sih bulu kita gitu ya. Ini sebenarnya perankingan yang dibuat untuk menunjukkan sejauh mana dampak keilmuan yang diberikan artikel ilmiah tersebut. Jadi ada hitung-hitungannya begitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang menyebabkan kalian bisa melihat jurnal ini baik atau enggak begitu ya. Ada juga yang disebut dengan H-index ya. H-index itu adalah jumlah artikel yang telah mendapat citasi sebanyak H gitu ya. Jadi kalau 24 H-index gitu ya, 24 indeks itu artinya 24 dia sudah mendapat citasi dari 24 tulisan. Kemudian kalau I10 minus indeks itu artinya apa Bu kita? Ini lebih hebat lagi anak-anak. Ini artinya jumlah artikel yang telah mendapatkan citasi lebih dari 10 kali. Jadi di jurnal itu ada berapa artikel yang disitasi lebih dari 10 terus dihitung berapa artikel dia. Itu disebut dengan I10 minus indeks ya. Nah, ini adalah hal-hal yang adik-adik perlu tahu ya untuk mengetahui apakah jurnal yang adik pilih itu jurnal bagus atau enggak atau jurnal bogus. Kalian tahu bogus? Jurnal bohongan. Jurnal bohongan itu sesungguhnya tidak ada jurnalnya, tapi kita diminta bayar, kemudian dipublikasi sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh kita. Tidak ada editornya, tidak diedit bahasanya, tidak dilakukan apa-apa, tidak direview. Kita kirim, kita bayar, and that's it. Itu namanya bogus journal. So if you want to avoid this, kalian bisa melihat IF, SNP, SJR, H-index, atau yang Ibu bilang tadi. Karena ini merupakan sebuah cara untuk melihat seberapa besar dampak dari sebuah jurnal kepada dunia ya. Jadi how much that it can contribute to a certain discipline. Oke. Nah, biasanya gimana caranya mencari jurnal? Mungkin sekarang yang belum pernah menulis harus mulai belajar mencari jurnal ya. Jadi pertama, kita harus cek dulu jurnal yang mau kita tuju ya. Bisa lewat Sinta
webnya Sinta bisa dilihat ya, untuk kita level anak mahasiswa mungkin di Sinta aja. Kalau mau boleh kok, lo yang lebih juga boleh ke Scopus, webnya Scopus, boleh ke Science Direct ya, jadi boleh. Tapi kalau mau yang ini bisa lihat di webnya Sinta dan dipilih jurnal sesuai dengan disiplin ilmu kalian. Misalnya kalau Fakultas Ilmu Pendidikan atau PGS, Prodi PGSD begitu misalnya, cari bagian pendidikan sekolah dasar begitu ya. Kemudian perhatikan ketika sudah memilih jurnal dan kalian tahu bahwa jurnal ini bagus gitu ya, sesuai dengan parameter yang Ibu sebutkan tadi, mulai dah kalian melihat template-nya. Ada download biasanya, nak. Download the template here gitu biasanya. Itu download template-nya, terus dilihat formatnya. Karena gaya selingkung tiap jurnal beda-beda. Ada jurnal yang sukanya introduction itu jadi satu dengan kajian review. Ada jurnal yang pengen introduction itu pisah dengan kajian review. Jadi tergantung dari format atau template. Ya, jadi jangan sampai lepas dari sini karena tiap jurnal beda-beda. Bahkan font pun beda-beda. Dia minta ada yang Arial ya, ada yang Bookman Old Style. Jadi sangat beragam. Ada yang Calibri, could be anything. Kemudian ada penelusuran referensi. Jadi adik-adik mulai menggunakan smart browsing. Ya, mungkin dengan cara yang paling gampang yang adik-adik mungkin pahami bisa menggunakan referensi pakai Google Scholar. Ya, jadi misalnya mau membuat implementasi teknik apa ya, parafrase pada penulisan kemampuan menulis mahasiswa gitu atau siswa SD gitu misalnya. Itu diketik aja, nanti akan muncul artikel-artikel yang memungkinkan membantu untuk penulisan. Kemudian pengelolaan referensi. Nah, yang ini yang berat ya, kalau tidak dibiasakan. Di mengelola referensi itu ada mesin yang disebut dengan reference manager. Ya, reference manager yang biasanya bisa dilakukan ada EndNote, ada Mendeley, yang mungkin kalian pernah dengar kalau Mendeley itu. Jadi kalian install dulu, nak. Itu sesuatu yang ya you need to install first. Diinstal dulu, kemudian diactivate lewat tools, dibuka Microsoft Word kalian, ada aktivasi di toolsnya di menu tools. Di awal kalian harus membangun sebuah library, ya, library dari referensi. Nanti kalau sudah sering menulis, library itu akan berkembang, tidak hanya satu ya, mungkin dari 10 menjadi 20. Dan karena sering menulis di topik yang sama, sering sekali tulisan yang sama kalian refer berulang-ulang ya di berbagai tulisan kalian. Kalau Ibu merasa sangat membantu banget Mendeley. Karena kenapa? Karena Ibu suka lupa. Misalnya, Ibu nulis Edwin 2006 di introduction. Terus ternyata di kajian pustakanya nggak ada Edwin 2006 tuh nggak ada, hilang. Ya, kenapa? Because we are human and we forget, and that's normal. Ya, kita normal, makanya perlu dibantu dengan mesin ya. Mesinnya ini disebut dengan reference manager. Kalau kalian pakai mesin ini nggak akan lupa. Karena sekalinya once you put it there ya, ketika kalian nanti taruh bibliografi gitu ya di akhir di kajian pustaka, langsung muncul jebret begitu. Muncul semua. Nah, barangkali kalau analoginya sama seperti kalau kita buat table of contents ya. Jadi kalau kalian punya heading and subheading and then you put there, sekalinya kalian buat daftar isi, jebret langsung muncul dengan halamannya. Kurang lebih mirip seperti itu analoginya ya. Kemudian kita harus membuat tulisan dengan mengutip referensi ya. Dan terakhir tentu saja membuat daftar pustaka. Jadi ini langkah-langkah. Oke. Yang Ibu ingin tekankan juga begini. Sekarang ini kan anak-anak, bukannya anak-anak ya, maksudnya dunia menyebabkan hal ini sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi plagiarism itu mungkin terjadi ya. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak paham that this is plagiarism. Itu yang kadang-kadang nggak diketahui. Sesungguhnya plagiat itu apa sih ya? Plagiarisme itu apa gitu ya? Jadi ketika kalian menggunakan karya, kata-kata atau ide orang lain ya, tanpa memberikan kredit padanya, maka itu adalah sebuah plagiasi ya. Misalnya mengirimkan karya orang lain seperti milik kalian. Ketemu mungkin skripsi di mana gitu ya, di-download, pembimbing juga nggak tahu, download aja ganti nama. Wah, itu gawat ya. Kemudian menggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa memberikan penghargaan. Misalnya membaca punyanya si Dewi tahun 2010, tapi kalian pikir, aduh nggak usah juga orang lain nggak tahu gitu ya. Diambil aja kata-katanya, terus nggak ada kutipan juga, tidak ada sitasi. Nah itu dia, itu adalah sebuah bentuk-bentuk plagiasi yang perlu dihindari. Lalu gimana caranya menghindarkan diri gitu ya dari plagiarisme ya.
Ada 3. Yang pertama, selalulah membuat ringkasan. Ketika membaca sebuah konten yang menurut adik-adik adalah penting, yang akan membantu kelak di tulisan adik-adik, pahami dulu, kemudian menulis dengan versi pendeknya. Baru letakkan di tulisan adik-adik. Ya. Yang kedua, melakukan parafrase. Nah, parafrase tidak seperti membuat ringkasan yang secara umum maknanya membuat versi pendek ya. Kalau parafrase dia berarti mengalih bahasakan, mengganti kata-kata dan kalimatnya. Sehingga tidak persis sama dengan kata-kata atau kalimat yang original. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah mengutip. Nah, mengutip ini menyelamatkan adik-adik untuk boleh menggunakan pekerjaan orang lain karena sudah memberikan kredit atas karyanya. Jadi sebut sesuai dengan kata-katanya boleh dikutip itu ya. Nah, yang disebut dengan mengutip ini juga adik-adik boleh mengutipnya secara langsung ya atau mengutipnya secara tidak langsung. Contohnya mengutipnya secara langsung itu gimana? Ya, mengambil begitu saja sepenuhnya dan memberikan tanda kutip. Kemudian di dalam kurung memberikan nama penulis, misalnya Wayan, 2001.2 halaman. Nah, kalau bahasa Inggris page ya, P gitu ya. P21. Karena dia ingin menyebutkan ini punyanya si Wayan tahun 2021 yang kamu bisa lihat di halaman 9. Ya. Jadi itu kutipan langsung. Nah, kutipan tak langsung gimana? Kalau kutipan tak langsung berarti anak-anak boleh tidak harus menggunakan kata-kata aslinya. Pakai kata-kata sendiri, idenya si Wayan, kemudian dalam kurung Wayan, 2021. Sudah, nggak usah isi page. Kenapa nggak usah isi page? Karena tidak semua kata-kata itu dikutip secara, ya. Nah, ini mengutip. Itu menyelamatkan diri dari plagiat. Nah, yang Ibu bilang ini struktur umum ya, artikel ilmiah itu, coba Ibu lihat. Nah, ini diawali dengan judul dulu ya. Ternyata judul pun harus menarik ya. Nggak cukup wanita yang menarik. Umum gitu ya. Kata yang benar unik itu artinya yang membuat orang terpana gitu ya. Orang pengen baca ya. Dan kreatif dan mengundang minat ya. Jadi itu. Nah, coba kalau kalian lihat. Kalian cuma ngomong gini, Bu, kita ini sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, Ibu nanya gini, mana judul yang menarik dan tidak menarik? Boleh di chat ya kalau malu ngomong ya. Sekarang Ibu tunjukin ya. Mana judul yang menarik dan tidak menarik? Kalian udah siap? Nanti jawabannya judul yang menarik sama dengan kiri. Tidak menarik sama dengan kanan gitu misalnya. Oke? Okay? Alright. Ibu akan, oh this is a one by one. I'm gonna just, yeah. Yeah. Yang mana yang menarik dan tidak menarik? Oke. Okay. Coba Ibu lihat. Kok ntar loh. Belum ada chat? What do you think? Yang mana yang menarik? Oke, okay. Yang menarik yang kanan atau yang kiri? Yang di kanan, Prof. Ah, pinter. Siapa yang jawab tadi ya? Perkenalkan, saya Newayan Astriantari. Menurut Oke. saya yang di kanan lebih menarik. Wah, pinter-pinter. Berarti bisa bahasa Inggris ini ya. Iya, betul. Yang di kanan yang menarik. Ya, karena dia satu seperti kalimat tadi, dia menggunakan istilah yang menggugah minat, ya, dan spesifik pada artikelnya. Coba lihat nomor 1. Rasanya kalian pasti bisa lah bahasa Inggris yang kayak gini juga ya. Nggak gawat amat juga bahasa Inggris ini. Coba kita lihat. Nomor 1 ya. The effect of technology on English language learning. Kemudian nomor 1 yang di sebelahnya, exploring the impact of virtual reality technology on English language learning in elementary school. Jadi yang bikin beda itu satu, yang sebelah kiri cuma nyebut teknologi. Teknologi apa? Teknologi ada banyak gitu ya. Sementara yang di sebelah kanan nyebut teknologinya itu apa? Apa itu? Virtual reality. Bahkan dia lebih menyempitkan fokusnya menyebutkan itu terjadinya di elementary ya. Kemudian yang nomor 2, oke Ibu akan bahas 2 aja. Peer feedback in writing skill improvement. Oke. Kemudian nomor 2 yang sebelahnya, the role of peer feedback in enhancing writing skills. A case study of ESL student. Jadi dia sudah ngasih tahu bahwa yang diomongin tidak hanya peer feedback, tetapi the role of peer feedback. Peranan dari peer feedback. Dia lebih fokus dia. Nah, anyway. Intinya kalian sudah tahu ya. Jadi itu yang disebut dengan lo kok Ibu stop sharing. I'm gonna just start it over again. Yeah, here we go. Yeah,
Kemudian ini abstrak yang menjual. Kok abstrak disuruh jual diri? Coba dilihat ya. Syaratnya apa gitu ya? Ikuti struktur standar untuk abstrak. Jadi ada pendahuluan satu kalimat mungkin, ada metode barangkali 3 kalimat, ada hasil mungkin 2 kalimat, ada kesimpulan sedikit atau implikasi ada 1 kalimat begitu ya. Jadi kayak semacam itu. Jadi selalu di abstrak itu isinya ada begitu. Kemudian abstrak punya panjang sesuai dengan pedoman. Orang beda-beda loh, Nak. Misalnya jurnal A ngomongnya 150 kata, jurnal B bisa 250. Ya, jadi harus dibaca. Jelaskan tujuan penelitian Anda. In the first 2 sentences ya bisa ngomong the aim of the journal is bla bla bla. Jadi nggak bisa yang pertama ya, 2 kalimat pertama mungkin bisa dengan menyebutkan tujuan. Ya, sampaikan pertanyaan penelitian. Ya, biasanya langsung bisa dengan tujuan, otomatis dia menyampaikan pertanyaan penelitian. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bla bla. Otomatis juga adalah pertanyaan penelitiannya ya. Kemudian desainnya seperti apa? Apa kuantitatif, apa kualitatif, apa pakai instrumen, instrumennya apa? Ya, kadang-kadang ini anak-anak lupa dia ngasih tujuan, langsung hasil gitu. Nggak dijelaskan ini penelitiannya apa, instrumennya pakai apa. Kemudian populasinya kalau misalnya kuantitatif ya, populasi sampelnya berapa. Dan analisis data yang dipakai pakai apa, misalnya statistik apa gitu ya. Kemudian identifikasi hasil utama, jangan semua karena ibu yakin hasilnya banyak banget. Jangan semua ditulis, nggak cukup di abstrak. Disampaikan secara umum 1-2 kalimat. Ya, kemudian baru sampaikan temuannya. Ya, baru implikasi. Implikasi itu adalah the answer of so what question ya. Misalnya kalau kalian punya finding, kemudian the next question is so what? Terus ngapain gitu ya? Oh ini finding saya Bu. Terus ngapain? So if you can explain the so what question, itu berarti kalian mampu mendeskripsikan implikasi. Finding saya menunjukkan bahwa teknik A signifikan ya meningkatkan kemampuan menulis gitu misalnya ya. Ada pertanyaan so what? Terus nggak kenapa? Nah, jawabannya berdasarkan temuan ini, maka kan gitu, implikasi. What is the implied meaning of your research? Ya, oke. Okay. Contoh abstrak yang buruk. Oh, ya. Ini abstraknya buruk, tapi sayang ibu lupa menggantinya dalam bahasa Indonesia. Ya, this research examines the influence of technology on education. We conducted a survey of 100 high school students to determine their preferences for the use of technology in learning. The survey results indicates that the majority of students prefer the use of technology over traditional methods. Additionally, we performed statistical analysis on the survey data. Our findings reveal a positive correlation between the use of technology. Oh, ternyata ada terjemahannya di bawah. Ternyata belum kita pintar. Nggak usah dibaca. Di bawah ada terjemahannya. Oh, ternyata saya tidak setua yang saya kira. Saya ingat ya untuk menerjemahkan. Silakan saya berikan waktu setengah menit untuk baca. Ini contoh abstrak yang buruk. Pertanyaan berikutnya gini, biar kalian sambil baca. Apa yang menyebabkan abstrak ini kok buruk? Ada yang tahu jawaban? Boleh angkat tangan, atau boleh di chat, atau boleh just say it. Oh, Dian, silakan. Prof, mungkin dikarenakan abstrak ini belum memuat apa yang seharusnya terdapat di abstrak, misalnya masalah yang melatar belakangi, tujuan dari penelitian, dan juga sampel atau subjek yang berperan atau ikut serta dalam penelitian, dan juga metode pengumpulan data, dan juga hasil analisis data yang digunakan, dan kesimpulan, dan yang terakhir seperti yang Prof katakan tadi, implikasi. Wah, Dian udah siap skripsi nih Dian. Semester berapa? Semester berapa, Nak? Saya semester 6, Pak. Wah, sebentar lagi udah pinter skripsian, udah ngerti ini ya. Yang lain ada yang mau menambahkan atau maybe saying within different words? Ada? Izin menambahkan Ibu. Silakan. Siapa ini? Siapa Astri. ya? Oke, ya gimana Astri? Mungkin daripada menambahkan ingin bertanya, tadi Dian sempat mengatakan bahwa belum terdapat sampel penelitian atau siapa yang akan dilakukan penelitian itu. Namun saya di sini melihat sudah terdapat dijelaskan, di mana dijelaskan bahwa 100 siswa SMA itu merupakan menurut saya merupakan jumlah partisipan yang nantinya akan dilakukan penelitian.
Selanjutnya di sini juga mungkin pada apps itu juga harus disesuaikan dengan gaya selingkung yang tadi Prof nyatakan. Jadi nanti disesuaikan dengan jenis jurnal yang akan kita kumpulkan artikel ini. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, thank you Astri. Anybody else would like to try? Ada? Oke, no problem. Di layar berikutnya Ibu akan menyampaikan kenapa. Jadi Astri sama siapa tadi ya? Dian ya. Udah bagus jawabannya. Ya, jadi Ibu suka. Oke, kita lihat. Kenapa buruk dan bagaimana memperbaikinya. Ya. Nomor 1, abstrak tersebut tidak memberikan informasi yang cukup jelas tentang tujuan penelitian. Woi, Dian udah bagus ya, bener Dian berarti. Nomor 2, abstrak tersebut menyebutkan bahwa penelitian dilakukan melalui survei dan analisis statistik, tetapi tidak memberikan detail tentang desain survei atau teknik analisis yang digunakan. Abstrak hanya memberikan gambaran umum tentang temuan tanpa memberikan detail tentang hasil survei atau analisis statistik. Nggak ada angkanya gitu, cuma omongan doang gitu ya. Kan ini statistik, harusnya ada angkanya dong gitu ya. Kemudian abstrak tidak memberikan informasi tentang implikasi. Nah, ini Asri pinter ya. Nggak ada implikasinya. Tadi juga dia menyebutnya itu. Oke, so how are we gonna make it better ya? 1, menyebutkan tujuan penelitian secara spesifik harusnya disebutin gitu ya. Seperti misalnya tujuannya mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi terhadap hasil belajar siswa. Jadi dijelaskan tujuannya lebih terang gitu ya. Memberikan informasi lebih rinci tentang metode penelitian, termasuk populasi sampel. Nah, tadi sampel doang, Dian. Siapa? Astri. Ya, populasinya nggak dijelasin berapa. Cuma dibilang 100 orang. Kemudian memberikan informasi yang lebih spesifik ya terhadap hasil survei yang menunjukkan persentase siswanya, angkanya mana dong gitu ya. Ini nggak ada. Cuma ngomong doang lu gitu ya. Kemudian menyimpulkan temuan Anda dan membahas implikasi. Nah, jeng-jeng sekarang gini caranya setelah diperbaiki jadi gini dia. Gini. At least ada angka ya sekarang. It is much better. 80% ya menyebutkan preferensi. Ya, kemudian implikasi temuan ini terakhir ya ada. Penelitian ini bertujuan untuk ini langsung menjelaskan tujuannya ya. Jadi begitu. Ya, kalian sudah pinter ya, jadi sudah bisa melihat. Nanti kalau buat abstrak, ingat omongannya dulu kita ya. Ada tujuan, ada metode, ada hasil, habis hasil ada impli. Ya. Nah, ini berat. Sudah ngomong introduction, ngapain aja. Ibu nggak akan terlalu detail ya, biar nggak terlalu berat diskusinya. Soalnya malam-malam mau tidur, nanti nggak bisa tidur ya. Jadi didengerin aja. Oke. In the introduction, atau apa yang kalian ketahui sebagai pendahuluan, itu biasanya mengungkapkan berbagai variabel yang ingin kalian tuliskan di penelitian kalian ya. Variabel-variabel penting itu dimunculkan dan didiskusikan di introduction. Sebenarnya tujuan introduction itu apa sih bulu kita? Tujuan dari introduction selain memberitahu definisi istilah, menjabarkan konteks dan background ya dari sebuah isu ya. Misalnya isu kita tentang coronavirus atau isu kita tentang penggunaan online learning gitu ya dalam pembelajaran. Mungkin konteksnya bisa berangkat dari coronavirus dulu ya. Semenjak coronavirus orang-orang mulai apa? Mulai aktif mengetahui dan mengupdate ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam digital literacy. Jadi pembelajaran sudah shifting ya from the offline classes to online classes. Jadi dikasih konteks dia, dikasih pemahbah gitu ya. Dulu itu di intro itu ngomongin tentang itu. Kemudian yang kedua tujuan intro itu adalah untuk memastikan audiens tertarik ya pada tulisan kita. Bahwa tulisan kita ini penting. So this is the place where you can mention the urgency of your writing. Kenapa sih penting dirimu meneliti ini? Ya, biasanya kalau kita ingin meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita penting, ya, dengan cara mengungkapkan apa sih yang sudah pernah disampaikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dari itu apa yang belum terjawab secara sempurna oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga ini merupakan sebuah celah atau gap yang memungkinkan Anda sebagai peneliti baru untuk mengajukan penelitian kalian. Atau bahkan bisa bilang, oh sudah banyak yang melakukan penelitian di topik ini. Tetapi kebanyakan dari penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode statistik atau kuantitatif. Ya.
Jadi beberapa isu-isu yang sifatnya humanistik yang tidak terjangkau oleh angka itu tidak mampu dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga perlulah adanya penelitian yang sifatnya merangkul data kuantitatif dan data kualitatif. Dengan demikian, penelitian dengan gaya mixed method atau desain mixed method diperlukan, gitu misalnya. Jadi di introduction kita sudah ngasih tahu, udah ngomporin sebenarnya ya, pembaca bahwa penelitian kita itu penting. Kita nggak cuma asal aja milih judul, oh, why do you choose this title? Because I want it. Because I like it. Nggak boleh ya. Nggak boleh because I like it. Tapi harus ada dasar. Kenapa? Karena ABC. Itu argumen-argumen itulah yang disampaikan di introduction. Nah, di research method, ya, ini harus rinci, ya. Langkah-langkahnya eksplisit. Kalau ada instrumen, ada rubriknya, blueprintnya harus ada. Kalau ada desain analisisnya, harus ada rumusnya. Misalnya kalau pakai rumus, harus ada rumusnya. Kalau dia kualitatif, misalnya menyebutkan thematic coding analysis gitu, misalnya analisis, harus dijelaskan step-stepnya kayak apa. Nggak boleh membuat research method itu membuat banyak orang masih bertanya gitu loh. Ih, kenangan nih gitu. Nggak boleh ya. Jadi research method itu menyebabkan orang yang membaca paham bagaimana sebuah data didapatkan dan Nah, yang ini juga cara efektif di result and discussion itu harus mulai melihat. Kadang-kadang ya anak-anak, yang ibu lihat begini, ketika kalian menyampaikan result atau finding, itu kok nggak menjawab research question gitu loh. Ya, misalnya rumusan masalahnya, apakah teknik A mampu meningkatkan keterampilan, misalnya menulis gitu ya. Kemudian harusnya jawabannya kan bahwa teknik A mampu atau misalnya tidak mampu, kan begitu jawaban. Ini kadang-kadang ngarung ngidul deh ya findingnya. Oh, penelitian saya telah dilaksanakan secara apa sistematis selama 6 bulan gitu ya. Nggak menjawab research question ketika ditanya di ujian. So what is the answer of your research question? Itu nggak nyambung. Nah, itu yang nggak boleh ada. Jadi kita benar-benar ketika membuat bab 4 kalau skripsi atau kalau di artikel ilmiah di bagian finding, that you answer your research question. Jadi menjawab pertanyaan. Nggak boleh findingnya itu nggak menjawab. Finding yang lain-lain yang disampaikan nggak boleh. Kadang-kadang kita membuat artikel ilmiah kan berdasar dari penelitian besar ya anak-anak. Datanya itu banyak. Jadi kita milih a selected data that only answer the research question that we would like to answer. Jangan data yang nggak penting-penting, nggak ada hubungan sama research question, kalian taruh di situ ya, menuhin pages gitu ya. Apalagi ya, ya benang merahnya harus disiapkan. Jadi dari introduction kita udah mengarahkan perspektif pembaca ya, bahwa arah tulisan kita ke sini. Kemudian metodenya cocok untuk menjawab masalah itu. Kemudian hasilnya juga disebutkan. Jadi benang merahnya kelihatan dari awal sampai akhir. Pokoknya cantik tulisannya. Jangan sampai tiba-tiba, oh ini kok nggak ada, nggak sesuai pertanyaannya gini, jawabannya apa gitu ya. Nah itu. Anyway. Nah, di saran dan simpulan, I think you know what it is ya. Biasanya memaparkan kembali gap-nya apa yang kalian sampaikan di tujuan di introduction, kemudian menyampaikan bahwa finding kalian itu sudah mampu menjawab gap, ya, sudah mampu menjawab kesenjangan dari penelitian sebelumnya dan sebagainya. Kalian menyimpulkan dan memberikan saran-saran.